boleh halo yang paling banyak makan tester. Jatuhnya mah ini maksa. Kita harus kasih dia pelajaran. Setuju, tapi caranya gimana Bu? Mam, honor saya. Loh, boleh ha? Ada di sini. Sakit apa Bu? Bu Saidah. Iya nih Bu, kepala rasanya kayak diputar-putar. Berat banget di bagian leher belakang. Tadi pas dicek sih, tensinya sampai 160 Bu. Astagfirullah, kok bisa setinggi itu? Biasanya kan tensi ibu stabil kalau dijaga makannya. Itu dia masalahnya Bu. Gara-gara liburan panjang kemarin, saudara jauh pada datang. Masakan di rumah daging semua. Ada rendang, gulai kambing, belum lagi sate pas acara kumpul keluarga. Saya kalap Bu, lupa kalau punya riwayat darah tinggi. Mana kurang tidur juga, kena asik ngobrol sampai malam. Walah, pantesan. Memang kalau udah ketemu daging sama santan itu godaannya berat ya Bu. Tapi saran saya, setelah ini harus puasa daging dulu. Berbanyak minum air putih sama makan mentimun ya Bu. Iya, kapok saya. Ini aja masih nunggu giliran dipanggil dokter mau minta obat rutin. Oh ya, kalau Bu Saidah sendiri ngapain kesini? Kayaknya segar bener, gak kayak saya yang loyo begini. Saya cuma mau ambil vitamin rutin sama cek kolesterol sedikit. Jaga-jaga aja sih Bu. Oh ya, boleh ha? Nanti kalau udah agak mendingan badannya, mampir ya ke rumah saya. Ada acara apa Bu? Gak ada acara apa-apa. Cuma saya baru pulang dari mudik kemarin. Saya bawa oleh-oleh banyak banget. Ada kerupuk kemplang, sama kue-kue kering. Saya udah sisihkan buat boleha. Jadi harus ambil ke rumah ya. Wah, asik bener. Makasih ya Bu Saidah. Nanti sore kalau pusingnya hilang, saya usahakan mampir. Itu bukannya Mam Ratu ya? Sama siapa itu? Iya bener, itu Mam Ratu. Mam Ratu, sini. Halo, boleha, Bu Saidah. Ketemu di sini juga ya. Ini siapa, Mam? Kayaknya saya baru lihat. Oh, kenalkan. Ini Bu mertua saya, Bu Nurti. Baru datang dari kampung 3 hari yang lalu. Katanya kangen sama kita. Makanya bela-belain datang mau liburan di sini. Oh, Bu Nurti. Salam kenal Bu. Saya Leha. Ini Bu Saidah. Wah, jauh-jauh dari kampung mau ketemu menantu. Iya Bu, sudah setahun gak ketemu Bima dan Ratu. Rasanya rindu sekali. Mumpung badan masih kuat, saya main ke sini. Tapi ini kok ke puskesmas, Mam? Bu Nurti sakit apa? Ini Bu, kayaknya kecapean di jalan kemarin. Badannya agak meriang sama kakinya linu-linu. Mungkin kaget juga sama cuaca yang di sini, yang lagi panas-panasnya. Jadi saya pikir lebih baik bawa ke sini aja biar dicek dokter. Kalian minta vitamin biar fit selama liburan di rumah. Benar itu Mam, apalagi sudah sepuh. Harus cepat ditangani kalau ada keluhan. Biar liburannya gak terganggu ya Bu Nurti. Iya Bu, tadi dipaksa sama Ratu. Katanya biar sehat. Nah, Mam Ratu, kebetulan banget ketemu di sini. Nanti sore mampir ya ke rumah saya bareng Bu Nurti juga. Kalau udah sehatan, saya bawa banyak banget oleh-oleh dari kampung. Alhamdulillah, rezeki Bu mertua nih. Insya Allah, saya datang. Nomor antrian 15, Ibu Leha, silakan masuk ke poli umum. Sudah giliran saya. Saya masuk dulu ya Bu Saidah. Mam Ratu, Bu Nurti, mari. Semoga tensinya cepat turun ya Bu Leha. Loh, Mam Ratu, coba lihat itu. Kok ada tenda kecil sama meja panjang di halaman Bu Saidah? Loh, iya ya. Ada spanduknya juga itu. Dapur oleh-oleh Bu Saidah. Gurih, nagih, harga bersahabat. Kok jadi kayak bazar? Bu Leha, Mam Ratu, Bu Nurti sudah datang. Silakan dicicipi dulu testernya. Tunggu dulu Bu Saidah,
Tadi pagi di puskesmas, katanya mau kasih oleh-oleh buat kami karena baru pulang mudik. Kok sekarang malah ada daftar harganya begini? Kerupuk kemplang sebungkus 50.000. Bu Saidah, ini mah bukan kasih oleh-oleh, ini mah jualan namanya. Aduh, Bu Leha, jangan salah paham dulu. Kan saya bilangnya membawakan oleh-oleh. Nah, ini barangnya sudah saya bawa jauh-jauh dari kampung. Testernya gratis kok, silakan dimakan sepuasnya. Tapi kalau mau dibawa pulang buat stok di rumah, ya ada harganya dong Bu. Ongkos bagasi pesawat sekarang mahal. Walah, pantesan tadi pagi semangat banget nyuruh kami ke sini. Ternyata ini taktik marketing ya. Kita dijadiin target pasar pertama. Licik juga ya Bu Saidah ini, pakai alibi oleh-oleh. Ternyata kita disuruh beli. Tapi gemplangnya enak banget, renyah, ikannya terasa. Nah bener kan? Makanya Bu Leha, daripada darah tinggi naik lagi karena makan daging, mending beli kerupuk. Ini kerupuknya ikan asli, kebanyak tepung. Aman buat camilan sore-sore. Bu Saidah ini pintar ya jualan. Saya yang baru datang dari kampung aja, jadi kepingin beli ini buat oleh-oleh balik nanti. Jangan dulu Bu, Ibu kan baru 3 hari di sini. Saya ambil pempek vakumnya aja 2 pack, sama kemplangnya 1 buat cemilan Mas Bima di rumah. Dia paling doyan kedoin sama kerupuk. Kalau Bu Leha jadinya order apa? Bu Leha loh yang paling banyak makan tester. Jatuhnya mah ini maksa. Saya ambil kue keringnya aja 1. Begitu dong, namanya juga usaha Bu. Sambil menyelam minum air, sambil silaturahmi ya sambil jualan. Jadi totalnya Bu Leha jadi 45.000. Mam Ratu 150.000 ya. Mau bayar ke 1 transfer. Ujung-ujungnya dompet saya yang darah tinggi nih mah Bu. Aduh, benar-benar ya si Saidah itu. Saya masih gak habis pikir. Tadi pagi di puskesmas mukanya manis banget. Mampir ya Bu Leha, saya bawakan oleh-oleh banyak. Taunya kita disuruh bayar. Mana harganya lebih mahal daripada beli di pasar. Iya Bu Leha, saya juga kena prank. Saya kira tadi itu syukuran pulang kampung. Malah jadi buka lapak dagang. Mana pakai acara naruh tester di piring. Itu mah taktik biar kita nggak bisa nolak. Ibu juga kaget. Di kampung, kalau orang bilang bawa oleh-oleh, ya berarti kasih cuma-cuma. Tadi ibu sudah semangat mau nyicipin. Pas mau bungkus, ditagih 150.000. Jantung ibu rasanya mau copot. Itu dia Bu Nurti. Seda itu memang paling pintar kalau soal cari untung. Dia tahu kita ini orangnya gak enakan. Tadi saya mau protes, tapi dia langsung rocos bilang ongkos bagasi mahal. Padahal saya tahu dia pulangnya naik travel bareng suaminya. Bagasi mana yang dia maksud? Bagasi mobil sendiri kok di-charge ke kita. Kita gak bisa diam aja. Kalau dibiarkan, besok-besok dia bakal bikin taktik lain. Mampir yuk, saya masak besar. Taunya pas selesai makan, disodori nota tagihan catering. Kita harus kasih dia pelajaran. Setuju, tapi caranya gimana Bu? Masa kita minta uang kita balik? Kan barangnya sudah kita bawa. Begini Mam, besok pagi kan biasanya Bu Saidah belanja sayur dan bumbu dapur ke warung Mang Ratu. Dia itu kan kalau belanja cerewetnya minta ampun. Mau harga paling murah, tapi kualitas paling super. Terus rencananya gimana Bu Leha? Mam, pakai taktik, pakai promo paksa ke Bu Saidah. Biasanya kan tiap beli cabai harus ditimbang pas. Minta bonus lengkuas sama salam pula. Besok, Mam Ratu pasang papan pengumuman di depan warung. Khusus hari ini, belanja pakai sistem tester. Gimana tuh maksudnya? Gini, pas dia mau beli sayur asam 1 ikat, Mam harus bilang, aduh Bu Saidah, sekarang gak bisa beli eceran. Ini sistemnya paket bundling. Jadi kalau mau beli bayam, harus beli juga deterjen, sikat gigi, atau apalah yang stoknya lagi numpuk di gudang Mam Ratu. Terus kalau dia protes, gimana Bu Leha? Kalau dia protes, ya Mam tinggal bilang, loh ini kan strategi marketing baru Bu. Sama kayak oleh-oleh jualan ibu kemarin. Ini sayur bayamnya gratis. Testernya cuma selembar daun. Tapi kalau mau bawa pulang seikat,
ya harus tebus paket sembako mahal. Bisa juga tuh Buleha. Pokoknya saya bakal standby di warung Mam Ratu besok pagi. Kita bikin dia ngerasain gimana rasanya keenakan. Biar dia tahu kalau kita bukan ibu-ibu yang gampang dibohongi. Alhamdulillah, taktik oleh-oleh testerku kemarin berhasil. Leha sama Ratu emang sasaran empuk. Modal dikit untuk selangit. Harusnya dari dulu saya begini tiap pulang mudik. Aku harus ke warung Mam Ratu. Stok kulkasku udah habis. Target datang Buleha. Pagi Mam Ratu. Pagi Buleha. Duh, segar-segar banget nih mukanya. Pasti gara-gara makan pempek saya kemarin ya. Oh, jelas Bu Saidah. Seger banget. Sampai-sampai dompet saya juga ikut ke-refresh sendiri. Bisa aja Buleha. Mam Ratu, saya mau beli cabai setengah kilo, tomat sekilo, dan bawang sekilo. Yang bagus-bagus, jangan ada yang busuk. Waduh, Bu Saidah. Mohon maaf sekali. Mulai pagi ini, warung saya ganti sistem. Karena efek inflasi pasca liburan, saya nggak jual eceran lagi. Sekarang warung saya pakai sistem paket bundling. Paket apa? Bundling? Maksudnya gimana? Jadi gini Bu Saidah. Kalau ibu mau beli cabai merah setengah kilo, itu masuk ke paket pedas membara. Jadi beli cabainya harus dibarengi sama beli 1 kardus susu beruang dan 1 lusin sikat gigi. Loh, kok jauh banget hubungannya? Saya cuma mau nyambel, Mam. Masa harus beli susu beruang sama sikat gigi? Loh, Bu Saidah, itu masuk akal kok. Habis makan sambal pedas, cocoknya ya minum susu untuk meredakan rasa panas di mulut dan perut. Setelah itu, giginya disikat biar cabenya gak nempel di gigi. Mam Ratu ini mikirin kesehatan ibu loh. Tapi kan saya sudah punya sapu di rumah. Terus tomatnya gimana? Nah, kalau tomat masuk ke paket segar bugar. Beli tomat sekilo, bundlingnya sama 1 kecap dan 1 dus mie instan. Astaga Mam Ratu, ini mah pemerasan namanya. Bu Saidah jangan salah. Kemarin saya di rumah ibu juga cuma mau minta oleh-oleh. Malah disuruh belanja. Ini saya kasih tester loh. Lihat nih, tomat dan cabenya merah-merah kan? Silahkan pegang testernya. Tapi kalau mau bawa pulang, harus ambil paket bundling. Ayo dong, Bu Saidah. Kemarin kan ibu bilang ongkos bagasi mahal. Nah, ini Mam Ratu juga sama. Biaya distribusi dari gudang ke warung itu juga mahal. Makanya harus dibundling. Adil kan? Tapi uang saya gak cukup kalau harus beli semua. Tenang, kan kemarin untung jualan oleh-olehnya banyak. Masa buat belanja bahan dapur gak ada? Oh ya, satu lagi. Bawang merahnya cuma ada di paket bumbu wangi. Bundlingnya sama pengharum ruangan. Ya Allah, benar-benar kena batunya ya saya. Ya sudah. Saya ambil semua paketnya. Daripada saya nggak bisa masak hari ini. Nah, gitu dah Bu Saidah. Sebagai ibu rumah tangga, sudah seharusnya lebih mengutamakan masakan di rumah. Hati-hati di jalan Bu Saidah. Sikat giginya jangan lupa dipakai ya. Biar kalau nawarin oleh-oleh lagi, senyumnya makin berkilau. Gimana Buleha? Puas? Puas banget Mam. Tensi saya langsung turun drastis lihat dia nenteng belanjaan. Skor 1-1. Mam, honor saya. Giliran duit lumah cepat. Gini ceritanya, sia-sia dong aku jualan oleh-oleh.